Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sosiologi Pedesaan, Program Studi Pendidikan Sosiologi A 2019, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari apa yang telah kami lakukan di lapangan, yaitu di Baduy, dengan judul Learning by Doing di Tengah Eksistensi Masyarakat Adat Baduy. Dengan nama kelompok Diana Friska Damayanti, Dina Amatul Jamil, Sekar Ajijah, dan saya sendiri Widiana Lestari. Next. Nah, dalam penelitian ini kami memiliki pendahuluan. Yang pertama dilatar belakangi oleh suku Baduy yang merupakan salah satu suku atau etnik yang ada dan mendiami wilayah Indonesia dan terkenal keberadaannya karena ketaatan mereka untuk mempertahankan eksistensi kesukuan. Masyarakat adat Baduy lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan berladang. Nah, pendidikan yang digunakan adalah pendidikan dengan belajar secara lisan. Pengetahuan yang diberikan oleh orang tua, kerabat, maupun lembaga adat, semua dilakukan dengan pembelajaran lisan. Maka pendidikan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat di suku Baduy adalah pendidikan lisan dan pendidikan informal. Menurut Livingstone pada tahun 1998, mendefinisikan pendidikan informal adalah setiap aktivitas yang melibatkan persuit pemahaman, pengetahuan, atau kecakapan yang terjadi di luar kurikulum lembaga yang disediakan oleh program pendidikan, kursus, atau lokakarya, dan lebih menitik beratkan kepada pendidikan informal atau pendidikan keluarga. Kemudian masyarakat adat Baduy menjalankan pendidikan yang disesuaikan dengan amanat leluhurnya, yaitu menjalankan sebuah proses pendidikan dengan model atau bentuk khusus yang berbeda dengan pendidikan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, seberapa lama suku Baduy tetap dapat mempertahankan amanat leluhur di tengah-tengah derasnya kebutuhan perubahan dan perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat Baduy. Jika dibiarkan tanpa diberikan perhatian, akan menimbulkan masalah besar bagi yang akan mengancam tatanan kehidupan sosial di masyarakat adat Baduy. Nah, dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang ada, seperti bagaimana bentuk pembelajaran pada masyarakat adat Baduy, bagaimana implementasi model belajar pada masyarakat adat Baduy, bagaimana sosialisasi yang dilakukan keluarga, masyarakat, dan adat istiadat Baduy. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, jenis penelitian pada penelitian kali ini yaitu penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan atau field research. Nah, menurut Danin tahun 2007, penelitian kualitatif ini adalah pendekatan sistematis dan subjektif yang dipergunakan untuk menjelaskan pengalaman hidup serta memberikan makna dari hal tersebut. Nah, penelitian ini menggunakan deskripsi mendalam atas aktivitas subjek berdasarkan perspektif subjek, bukan dari peneliti. Nah, selanjutnya desain penelitian ini menggunakan etnografi. Jadi etnografi itu sendiri adalah kegiatan untuk mendeskripsikan sebuah kebudayaan yang tujuannya adalah untuk memahami pandangan hidup dari point of view penduduk asli. Nah, seorang peneliti etnografi itu harus menerangkan perilaku manusia dengan apa yang ia ketahui, yang ia lihat, dan yang membuat dirinya mampu bertingkah laku sesuai dengan perilaku umum dari masyarakat yang ditelitinya. Nah, kemudian terkait waktu dan tempat pelaksanaan penelitian, ini dilaksanakan di Kampung Warengo, Baduy, bagian utara kawasan Pegunungan Kendeng, Desa Katekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, pelaksanaan ini sebenarnya dimulai pada bulan September 2021 sampai dengan hari H
waktu wawancara dan observasi itu tanggal 5 sampai 7 November 2021. Nah, sebenarnya untuk tempat penelitian ini sendiri sudah dibicarakan terlebih dahulu oleh tim dosen pengampu mata kuliah sosiologi pedesaan, yaitu Bu Prima Justisia Nurul Islami dan juga Pak Muhammad Zid. Nah, namun memang dari mahasiswanya sendiri itu dibebaskan untuk memilih untuk masuk ke Baduy dalam atau tetap di Baduy luar untuk memperoleh data penelitian, dan kami mengambil data penelitian dari Baduy luar. Nah, menurut Bogdan dan Taylor tahun 1982 menyebutkan bahwa tempat yang dipilih harus bisa dipercayai sebagai tempat untuk pengambilan data yang lengkap. Selain itu juga pemilihan subjek penelitian itu berasal dari orang-orang yang respect dan siap. Nah, selanjutnya itu ada sumber data, yaitu ada sumber primer. Nah, sumber primer ini didapatkan melalui wawancara yang terstruktur atau mendalam, sehingga ada panduan-panduan yang telah kami susun sebelumnya. Nah, kemudian pada pengumpulan data itu menggunakan metode observasi. Jadi metode observasi adalah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi. Jadi peneliti berkunjung ke permukiman suku Baduy luar untuk mengamati aktivitas yang terjadi pada kegiatan sehari-hari mereka untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan. Dan informasi ini sedangkan data sekunder itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh kami sendiri selaku peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yaitu berasal dari jurnal, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Kemudian subjek penelitian ini kami mengambil 4 orang, di mana 2 orang diantaranya merupakan orang tua, dan juga 2 orang tersebut adalah masyarakat. 2 orang lainnya adalah masyarakat. Di mana masyarakat ini yang pertama ada wanita, dan satunya itu adalah pria Parubaya. Nah, kemudian proses pengambilan data ini melalui proses wawancara dan observasi, di mana ketika kita sedang melakukan perjalanan ke Baduy, itu kita mengobservasi dulu anak-anak yang mereka membantu menjadi porter, sehingga kami bisa melihat mereka secara melalui pengamatan. Nah, kemudian dalam wawancara kami juga menggunakan narasumber yang telah dipilih sesuai dengan kriteria kami, dan wawancara juga cukup berjalan dengan baik. Data-data juga diperoleh dengan lengkap karena sebelumnya itu sudah ada kesepakatan antara pihak peneliti dan pelaksana acara, sehingga para narasumber yang ada itu berada di sekitar wilayah peneliti. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teori dan juga konsep. Jadi eksistensi kesukuan itu akan membuat bertahannya norma dan juga nilai-nilai melalui identitas yang dimiliki. Nah, identitas dalam masyarakat multikultural menjadi ciri khas atau pembeda dan sebuah harga diri bagi setiap etnik. Nah, untuk mempertahankan keseimbangan dalam sistem sosial itu memerlukan mekanisme sosialisasi dan juga kontrol sosial untuk menjaga keteraturan sosial. Artinya itu dalam mempertahankan eksistensi kesukuan perlu adanya peran dan juga kontrol dari lembaga informal seperti keluarga, masyarakat, dan juga adat istiadat yang ada pada lingkungan sekitar. Maka dalam penelitian ini yang berjudul Learning by Doing di tengah eksistensi masyarakat adat Baduy ini, kami menggunakan teori struktural, fungsional, dan juga konsep learning by doing dari John Dewey, yang dimana teori struktural fungsional ini merupakan
teori yang melihat masyarakat itu sebagai satu sistem kesatuan yang terdiri dari organ-organ yang saling berpengaruh dalam mempertahankan sistem sosial dan juga mencapai keseimbangan. Nah, struktural fungsional juga menafsirkan bahwa masyarakat itu secara keseluruhan dalam hal fungsi dan elemennya itu terdiri atas norma, adat istiadat, tradisi, dan juga institusi. Nah, dalam menjaga eksistensinya, masyarakat Baduy menanamkan tradisinya melalui kegiatan dalam upaya bertahan hidup melalui proses learning by doing, di mana keluarga, masyarakat, dan adat istiadat memberikan pelajaran secara langsung dan dengan mengikutsertakan anaknya sedari dini untuk mengamati dan mempraktikkan apa yang mereka lakukan. John Dewey ini menjelaskan bahwa dalam proses belajar, seorang individu itu harus mengalami dan juga melakukan tindakan yang berkaitan dengan apa yang mereka pelajari sesuai sama situasi aslinya. Jadi dengan pembelajaran learning by doing, pembelajaran yang diberikan terhadap individu itu tidak hanya berpatokan pada sumber-sumber pengetahuan secara formal seperti institusi pendidikan atau lembaga formal lainnya, tetapi belajar melalui realitas sekitar dan melakukan praktik secara langsung. Next, ada kerangka berpikir. Nah, selanjutnya itu ada kerangka berpikir, di mana learning by doing di tengah eksistensi masyarakat adat Baduy. Nah, learning by doing sendiri yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi adalah pelaksanaan pendidikan dengan cara melakukan. Nah, pendidikan pada suku Baduy itu adalah pewarisan pendidikan tentang pengetahuan tradisional yang tidak dapat diperoleh dalam bangku pendidikan formal. Nah, memang sekolah formal pada dasarnya itu tidak diperbolehkan bagi orang Baduy karena jika tetap dilakukan, maka akan melangkahi adat. Nah, mereka itu tidak tahu alasannya. Jika sudah dilarang, maka mereka akan patuh terhadap adat. Karena hal tersebut diajarkan oleh orang tua mereka dari usia dini, sehingga dipraktekkan hingga masa kini. Nah, kemudian bentuk pembelajaran pada masyarakat Baduy itu merupakan pewarisan pengetahuan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya dengan menggunakan metode tingkah laku dan juga imitasi berupa metode lisan dan praktik. Nah, ilmu pengetahuan ini akan diajarkan dari keluarga melalui proses sosialisasi berupa memperlihatkan figur orang tua dalam berbicara, melakukan perbuatan, hingga akhirnya diserap oleh anak. Sehingga anak ini akan meniru apa yang dia lihat, dia dengar dari orang tuanya, sehingga menjadi bagian dalam dirinya. Nah, sebab buah itu tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah, oleh karena itu penting juga untuk memberikan nilai-nilai pembelajaran secara rutin dalam kehidupan anak, agar anak tetap berpegang teguh pada adat istiadat. Nah, kemudian masyarakat selaku sebuah kesatuan juga diperlukan dalam pembelajaran berbasis melakukan ini. Berdasarkan lingkup kehidupan yang sama dengan adat istiadat yang sama, dalam pelaksanaan pendidikan informal, masyarakat turut membantu sebagai tokoh yang dapat dicontoh perbuatannya dan juga perkataannya jika menyangkut hal-hal yang sesuai dengan adat istiadat. Sehingga seluruh unit-unit dalam masyarakat seperti keluarga dan individu dapat turut andil peran dalam membantu keberlangsungan pemberian pendidikan informal pada anak secara maksimal, di mana dalam pengimplementasian tersebut itu mereka memberikan pembelajaran berupa pembuatan kerajinan yang nantinya akan dijual kepada masyarakat luar dari Baduy sendiri atau turis. Kemudian mereka juga mengajarkan kegiatan beladang kepada anak-anak mereka semenjak dini hingga sekarang. Kemudian mereka juga mengajarkan pekerjaan rumah agar rumah mereka selalu bersih dan rapi. Kemudian ada pembelajaran mengenai berdagang yang dari pembuatan kerajinan tersebut nanti akan dijual dan akhirnya akan mendapatkan nilai jual tersendiri. Kemudian boleh di next slide selanjutnya.
Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah bentuk pembelajaran pada masyarakat adat Baduy. Nah, bentuk pembelajaran yang ada pada masyarakat Baduy, pertama-tama akan disosialisasikan oleh keluarga melalui orang tua, kemudian akan diikuti tingkah lakunya melalui imitasi. Nah, sosialisasi yang digunakan pada masyarakat Baduy ini cenderung mengarah pada salah satu teori peran, yaitu teori George Herbert Mead yang diuraikan dalam buku Mind, Self, and Society. Nah, kemudian bentuknya hingga saat ini, karena masyarakat Baduy masih tetap menolak adanya pendidikan formal, masyarakat Baduy luar beranggapan bahwa pendidikan yang ada pada masyarakat Baduy adalah pendidikan tentang mewariskan pengetahuan-pengetahuan adat dan bagaimana cara untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Pengetahuan adat merupakan bentuk pengetahuan yang tidak bisa didapatkan pada pendidikan formal. Maka dari itu, masyarakat Baduy percaya bahwa pendidikan yang diberikan pada anak-anaknya cukup berupa pendidikan informal sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari berupa keterampilan untuk bekal hidup dari segi mata pencaharian seperti bercocok tanam dengan cara berladang yang hasilnya nanti akan dijual. Kemudian untuk yang perempuannya adalah menenun dan hasilnya juga akan dijual. Lalu pendidikan informal yang dilakukan masyarakat Baduy diraih melalui orang tua yang melakukan sosialisasi melalui interaksi antara orang tua dengan anak tentang bagaimana cara berpikir, merasakan, kemudian bertindak sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Baduy. Kemudian, sosialisasi yang diberikan itu akan dipelajari oleh anak-anak melalui proses imitasi. Dengan proses imitasi, anak akan melihat orang tuanya sebagai figur utama yang layak ditiru sebelum meniru orang lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh kehidupan sosial terinternalisasi dalam diri anak berdasarkan faktor imitasi. Tanpa berpikir panjang, anak akan melakukan peniruan yang sama persis terhadap tingkah laku dan tindakan orang tua di dalam keluarganya sebagai figur utama yang layak ditiru sebelum meniru orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada implementasi model belajar pada masyarakat adat Baduy. Jadi dalam masyarakat adat Baduy, seperti di Kampung Marenga itu, setelah dilakukan wawancara terhadap 4 informal itu, ditemukan bahwa anak-anak berusia 6 tahun ke atas itu sudah mampu secara rutin mengikuti orang tuanya untuk melakukan berbagai kegiatan atau pekerjaan. Dari mulai mengikuti orang tua, mereka itu mengimplementasikan apa yang diajarkan sesuai dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Nah, pengimplementasian model belajar adat Baduy itu tuh dilakukan terhadap 4 kegiatan seperti berdagang, berladang, menjahit, dan juga menenun dan mengerjakan pekerjaan domestik. Nah, dalam kegiatan berdagang, mereka itu belajar untuk membuat dan mengolah, misalnya dalam pembuatan makanan ataupun kerajinan khas Baduy yang akan dijual kepada wisatawan. Lalu anak-anak juga diajarkan untuk belajar membuat makanan olahan tersebut sejak kecil lalu menjualnya. Nah, lalu mereka juga dalam berdagang belajar untuk bertransaksi, yaitu termasuk salah satu kegiatan di mana mereka itu secara tidak langsung belajar mengenai uang, misalnya dalam memberikan harga ataupun kembalian saat berdagang. Nah, orang tua itu tidak mengajarkan secara terencana dalam satu waktu tertentu, tapi dengan berjalannya waktu itu, sang anak dapat mengetahui tentang uang melalui transaksi yang dilakukan saat proses jual-beli. Selain itu, mereka juga belajar untuk berkomunikasi melalui saat mereka menawarkan ataupun mempromosikan barang dagangan. Nah, lalu yang kedua itu adalah anak-anak belajar untuk menanam, memanen, dan juga belajar mengenai bahan dan penggunaan alat untuk berladang. Jadi sejak kecil, baik laki-laki ataupun perempuan itu diwajibkan untuk pergi berladang mengikuti orang tuanya. Lalu yang ketiga ada menjahit.
dan juga menenun. Nah, menjahit dan menenun ini menjadi kemampuan dasar yang diajarkan oleh orang tua sejak dini kepada anak-anak perempuannya. Nah, seperti dalam pembuatan pakaian dan kain bagi perempuan atau laki-laki masyarakat adat Baduy yang mereka gunakan sehari-hari. Nah, selain daripada itu, hasil dari menjahit dan juga menenun tidak hanya digunakan masyarakat adat Baduy secara pribadi, tetapi juga dijual sebagai hasil kerajinan. Lalu dalam pembagian kerja domestik atau pekerjaan rumah tangga, itu diwajibkan bagi anak laki-laki ataupun perempuan. Nah, pekerjaan tersebut seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, mencuci piring, memasak, mengasuh anak, hingga mengurus ternak. Nah, anak-anak diajak untuk pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, mencuci piring, diberikan tugas untuk membantu membersihkan rumah, memasak, ataupun mengurus adik mereka. Nah, semua pekerjaan rumah itu dilakukan dengan cara-cara tradisional tanpa menggunakan alat elektronik dan sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh orang tua, masyarakat, serta adat istiadat yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi, nilai-nilai, dan juga norma masyarakat adat Baduy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada sosialisasi oleh masyarakat, di mana dalam pendidikan sendiri itu memiliki makna ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup mereka. Nah, masyarakat sebagai sebuah kesatuan itu diperlukan dalam pembelajaran berbasis learning by doing ini, berdasarkan lingkup kehidupan yang sama dengan adat istiadat yang sama. Karena masyarakat Baduy itu beranggapan bahwa tujuan mereka dilahirkan ke dunia itu adalah bertapa. Nah, sehingga dalam pelaksanaan pendidikan informal pada masyarakat Baduy ini, mereka saling turut membantu sebagai tokoh yang dapat dicontoh perbuatan dan perkataannya jika menyangkut hal-hal yang sesuai dengan adat istiadat, sehingga seluruh unit-unit dalam masyarakat seperti keluarga dan individu dapat turut andil peran dalam membantu keberlangsungan pemberian pendidikan informal pada anak secara maksimal. Nah, pembelajaran yang dicontohkan oleh masyarakat ini bisa dibilang tidak jauh berbeda dengan institusi keluarga. Hanya saja di dalam masyarakat, para keluarga-keluarga tersebut dapat saling berkomunikasi, menampung seluruh keluh kesah yang ada, dan saling bahu-membahu untuk memberikan sosialisasi pendidikan informal pada anak dan juga bisa sebagai figur yang bisa dicontoh. Boleh di slide selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai sosialisasi oleh keluarga. Nah, dalam masyarakat Baduy, keluarga adalah agen yang paling pertama dan utama serta vital dalam menanamkan sosialisasi pendidikan karena dalam masyarakat adat Baduy, pendidikan secara formal adalah salah satu yang ditabukan dan dilarang karena dapat melanggar tatanan adat leluhur yang sudah ada sejak lama. Jadi, dalam masyarakat Baduy, keluarga diwajibkan untuk dapat memberikan pendidikan kepada anaknya sebagai suatu bekal guna mempersiapkan kehidupan di masa mendatang, terutama pendidikan tentang pemahaman adat yang berlaku. Selanjutnya mengenai sosialisasi oleh adat. Peran dari lembaga adat dalam mendidik anak dalam masyarakat Baduy khususnya memiliki posisi penting dikarenakan untuk dapat bisa memahami amanah-amanah leluhur diperlukan sebuah ilmu dan perlu diwariskan, sedangkan orang tua memiliki kelemahan-kelemahan atas segala sumber ilmu tersebut. Jadi, lembaga adat bertugas untuk melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh orang tua, sama halnya dengan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan lembaga pendidikan sekolah untuk menutupi kekurangan yang dimiliki orang tua, baik yang sifatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tugas dan fungsi lembaga adat di dalam masyarakat Baduy yaitu salah satunya untuk meningkatkan kembali adat, aturan-aturan adat dengan banyaknya pengunjung dan kemajuan-kemajuan yang ada. Kemudian memiliki peranan sebagai
pengawas, pembina, dan pengambil keputusan terhadap segala tindakan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat Baduy. Nah, tujuan dari lembaga adat yaitu agar masyarakat Baduy menjalankan kehidupannya tidak terlalu bebas dan dapat menjaga keberlangsungan amanat leluhur sehingga tidak ditinggalkan oleh generasi muda dengan tatanan yang semakin berat dan tidak dapat dihindarkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam menjalankan kehidupannya, masyarakat Baduy memiliki otoritas penuh terhadap lingkungan alam dan adat istiadatnya, termasuk dalam pendidikan. Dalam memberikan pengetahuan terhadap anak-anaknya, masyarakat Baduy menggunakan pendidikan informal. Pada masyarakat Baduy, mengajarkan mengenai amanat leluhur dan tradisi adat istiadat yang sudah menjadi tanggung jawab bersama para tokoh-tokoh adat, yang kemudian hal ini juga diraih anak-anak dari orang tua sebagai figur utama yang layak ditiru di dalam keluarga, melalui proses imitasi baik dari tingkah laku, sikap, maupun gaya hidup. Dalam mengimplementasikannya, anak-anak pada masyarakat Baduy juga menerapkan bentuk learning by doing, di mana anak-anak ini mulai mengikuti jejak orang tuanya melakukan pekerjaan seperti berladang, menenun, menjahit, berdagang, dan melakukan pekerjaan domestik lainnya, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 6 Sosiologi Pedesaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.